Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta agar izin trayek Kopaja yang ugal-ugalan dicabut. Pernyataan itu dipicu insiden bus Kopaja menabrak sepeda motor di kawasan Buncit, Jakarta Selatan hingga menewaskan 2 orang. Ahok mengatakan ia sudah meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencabut izin operasi bus Kopaja yang menabrak hingga tewas 2 orang Rabu kemarin. Ahok menegaskan bus Kopaja ugal-ugalan seharusnya tidak lagi beroperasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan menambah bus baru untuk melayani transportasi warga Jakarta dengan didukung oleh supir bus yang digaji setiap bulan. Kalau kita lalu kita cabut, masih berani ancam dia hapus. Dia kan selalu ngeles sopirnya apa. Makanya nanti kita begitu sudah cukup, mulai tahun ini kan mulai mau coba integrasi nih. Masih ada peraturan, masih kita pelajari. Jadi semua bus di Jakarta tuh nggak ada lagi yang ngejar-ngejar kebut-kebutan, nggak ada lagi ngejar target, karena semua sopir digaji dan mereka dibayar rupiah per kilometer busnya. Orang bayar tiket semua ke Transjakarta. Nah, jadi dengan pola itu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meminta agar izin proyek Kopaja, maksud kami trayek Kopaja ugal-ugalan dicabut. Pernyataan itu dipicu insiden bus Kopaja menabrak sepeda motor di kawasan Buncit, Jakarta Selatan hingga menewaskan 2 orang. Ahok mengatakan ia sudah meminta Dinas Perhubungan DKI mencabut izin operasi bus Kopaja yang menabrak hingga tewas 2 orang Rabu kemarin. Ahok menegaskan bus Kopaja ugal-ugalan seharusnya tidak lagi beroperasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan menambah bus baru untuk melayani transportasi warga Jakarta dengan didukung sopir bus yang digaji setiap bulan. Kalau kita lalu kita cabut, masih berani ancam dia hapus. Dia kan selalu ngeles sopirnya apa. Makanya nanti kita begitu sudah cukup, mulai tahun ini kan mulai mau coba integrasi nih. Masih ada peraturan, masih kita pelajari. Jadi semua bus di Jakarta tuh nggak ada lagi yang ngejar-ngejar kebut-kebutan, nggak ada lagi ngejar target, karena semua sopir digaji dan mereka dibayar rupiah per kilometer busnya. Orang bayar tiket semua ke Transjakarta. Nah, jadi dengan pola itu orang nggak kebut-kebutan lagi. Misalnya insiden kecelakaan Kopaja yang ugal-ugalan dan menewaskan pengguna motor di jalanan turut menuai tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andika Perdana dari Balai Kota Jakarta. Ya, Andika, kebijakan seperti apa yang akan diterapkan oleh Ahok usai insiden kecelakaan Kopaja ini? Minta Provinsi Jakarta untuk mencegah dan menghindari terulangnya insiden Kopaja ugal-ugalan yang kemarin menewaskan 2 orang di Buncit, Jakarta Selatan, merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Provinsi Jakarta secara makro untuk nanti menerapkan sistem transportasi terintegrasi di bawah satu manajemen pengelolaan dengan bergabung dengan manajemen yang sama dengan Transjakarta, termasuk juga Kopaja yang nanti akan berbarengan dengan operasional Transjakarta ini dicegah beberapa hal yang diharapkan tidak terulang lagi, seperti ada kejadian tertabraknya warga Jakarta karena ada beberapa sarana di bus kota yang tidak memenuhi standar, seperti tidak ada speedometer ataupun sistem pengereman yang selama ini ditemukan dan banyak terjadi karena dalam kondisi tidak baik sehingga terjadi banyak kecelakaan, dan kembali terjadi kecelakaan yang menewaskan 2 orang di kawasan Jakarta Selatan. Ahok menyampaikan dan menyatakan ia sangat geram terulang lagi kejadian serupa ini, di mana ia menyampaikan dan menyatakan secara keras, Ahok menyatakan secara keras bahwa Kopaja yang berlaku dan beroperasi secara ugal-ugalan ini harus dicabut izin operasinya. Ia mengaku telah meminta dinas setempat untuk menghentikan izin trayek Kopaja yang dikemudikan secara ugal-ugalan, karena ini untuk mencegah dan memastikan bahwa pelayanan transportasi di Jakarta ada nyaman dan aman bagi warga Jakarta. Wiki. Dika, bicara soal realisasi dari kebijakan yang kemudian akan diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok, apa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Ahok untuk memperbaiki kualitas Kopaja di ibu kota Jakarta? Dari rencana makro, yaitu tadi sistem transportasi yang kami sempat sampaikan untuk mencegah terulangnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang menewaskan warga Jakarta ini, maka nanti ada beberapa indikator dan poin-poin penting yang akan mendukung, yaitu untuk program pembaruan
bus umum di Jakarta, termasuk nanti pengadaan ada bus-bus baru yang akan meramaikan jalan di Jakarta dengan standar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga Jakarta yang tentunya memberikan keamanan, kenyamanan di jalan raya. Yang pertama, ia menyampaikan bahwa Oktober nanti akan mulai diberlakukan dan diuji coba di tahun ujung 2015 ini, bahwa nanti akan ada seperti sistem rupiah per kilometer yang ini diterapkan untuk mencegah tidak ada lagi sistem setoran yang ini menyebabkan juga adanya aksi kebut-kebutan untuk kejar setoran yang biasa dilakukan oleh supir bus. Dan selain tadi sistem rupiah per kilometer ini, ada disampaikan oleh Ahok bahwa sistem ini diharapkan dan ia mengklaim bahwa ini memberikan tarif yang juga lebih terjangkau bagi calon penumpang bus. Dan tentu sarana lain seperti yang telah disampaikan oleh Ahok, ada nanti integrasi bus Kopaja dengan Transjakarta ini yang memerlukan sarana prasarana pendukung dengan bus-bus baru yang sesuai standar. Seperti apa pernyataan Ahok? Berikut adalah pernyataan Basuki Cahayapurnama. Kalau kita lalu kita cabut, masih berani ancam dia hapus. Dia kan selalu ngeles sopirnya apa. Makanya nanti kita begitu sudah cukup, mulai tahun ini mulai mau coba integrasi nih. Masih ada peraturan, masih kita pelajari. Nanti semua bus di Jakarta tuh nggak ada lagi yang ngejar-ngejar kebut-kebutan. Nggak ada lagi ngejar target. Karena semua sopir digaji dan mereka dibayar rupiah per kilometer busnya. Orang bayar tiket semua ke Transjakarta. Nah, jadi dengan pola itu orang nggak kebut-kebutan lagi. Wiki. Baik, terima kasih Dika. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, reporter Andika Perdana dan juru kamera Budi Manurung melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta Pusat.